Perkenalkan, nama saya Agatha Amalo, kelas 3G. Saya akan menjelaskan tugas pemrograman aplikatif tentang struktur data dalam algoritma. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang variabel. Variabel merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyimpan data di mana nilainya selalu berubah dalam sebuah program, dan variabel ini juga sangat mempermudah kita dalam pemanggilan variabel pada program yang kita buat dengan menyebutkan tipe data dan nama variabelnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah. Misalnya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C. Maka kita harus memasukkan tipe datanya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan variabelnya. Misalnya di sini saya ingin membuat variabel berat badan dan tinggi badan, yang tipe datanya itu integer, lalu diisi angka 75 dan 178. Kemudian kita panggil dengan menggunakan printf, lalu mengikuti sintaks dan tanda koma, diikuti dengan variabel. Nama variabel akan sangat berasosiasi dengan persen yang ada pada gambar. Lalu hasilnya akan muncul seperti pada gambar di samping. Yang kedua, tipe data. Tipe data merupakan sekumpulan nilai dan operasi-operasi yang dimiliki oleh sebuah data dengan menentukan apakah sebuah nilai dapat dimiliki oleh sebuah data atau tidak. Serta tipe data juga dapat menentukan operasi apa yang dapat dilakukan pada data yang kita buat. Contohnya di sini saya menggunakan tipe data char. Jika penulisan karakter yang kita buat benar, maka tidak akan terjadi error. Jika salah, maka kita akan apa yang kita buat akan error seperti gambar di bawah ini karena penulisannya salah dan lebih dari satu karakter. Ketiga, operator. Operator adalah simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk menghubungkan operan sehingga dapat melakukan operasi-operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit, dan lain-lain. Dan di sini saya memakai contoh operator aritmatika, penjumlahan yang dapat dilihat pada gambar. Yang berikut saya akan masuk tentang penjelasan struktur kontrol. Struktur kontrol adalah suatu algoritma program yang memiliki suatu kondisi di mana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Ada beberapa struktur kontrol. Yang pertama, if. If akan mengizinkan kita untuk mengeksekusi sepotong kode jika ekspresi yang diberikan bersama dengan itu bernilai benar. Contohnya dapat dilihat di samping. Di sini usia kita lebih dari 30 pesan sejak ekspresi bernilai benar. Bahkan jika kita ingin menjalankan hanya satu pernyataan, contoh di samping dapat ditulis ulang seperti tanda kurung. Yang kedua, if else berfungsi melakukan penyelesaian di mana kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement yang pertama. Jika tidak, maka statement kedua yang dieksekusi. Contohnya Agatha akan lulus ulangan matematika jika nilainya lebih dari 65. Ternyata nilai ulangan Agatha adalah 80, jadi hasil printnya akan lulus. Begitupun sebaliknya, tidak lulus maka akan dieksekusi lagi statement kedua. Yang ketiga, switch case adalah pernyataan kontrol pemilihan yang memungkinkan kita membuat kode yang lebih rapi dan efisien. Contohnya dapat dilihat di samping. Jika kita memiliki variabel hari yang kemudian diperiksa dengan switch case untuk memeriksa hari apa yang sedang berlangsung. Jika nilai variabel hari adalah Senin, maka pesan akan muncul hari ini, hari Senin. Jika nilai variabel hari adalah Selasa, maka pesan akan muncul hari ini, Selasa. Jika tidak ada kasus yang cocok, maka pesan akan muncul hari ini bukan Senin atau Selasa. Perulangan while. Perulangan ini mengecek kondisi statement di awal sebelum melakukan perulangan. Perulangan while akan dijalankan jika kondisi di dalam pernyataan while bernilai benar. Contohnya dapat dilihat di samping. Kita ingin menampilkan teks hello world sebanyak 5 kali. Dapat dilihat di baris 7 terdapat perintah menginput angka 1 ke dalam variabel. Nantinya ini akan menjadi variabel counter yang dipakai untuk menentukan jumlah perulangan. Proses perulangan dimulai dari baris 8. Print while
selama ini variabel kurang atau sama dengan 5, maka jalankan perulangan. Di dalam blok perulangan terdapat perintah count hello world, dan di baris 9 ini dipakai untuk menampilkan teks hello world. Kemudian di baris 10 terdapat perintah increment yakini i plus. Perintah ini akan menaikkan nilai variabel i sebanyak satu angka dalam setiap iterasi. Perulangan while akan diulang sebanyak 5 kali, mulai dari 1 sampai dengan 5. Ketika nilai variabel counter i sudah mencapai 6, maka kondisi while tidak terpenuhi lagi atau salah, sehingga perulangan akan berhenti. Yang kelima, perulangan do while. Perulangan ini akan mengulang statement sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah bernilai benar. Jika bernilai benar, maka akan diulang kembali. Jika statement di dalam while bernilai salah, maka perulangan akan berakhir. Contohnya dapat dilihat lagi pada gambar di samping. Untuk membuat program mencetak C+ sampai kondisi variabel lebih kecil dari 10 variabel. Yang pertama, 1. Ketika statement dieksekusi, maka i plus akan bertambah terus-menerus melakukan perulangan. Misalkan kita sampai pada i11, walaupun kondisi yang ditetapkan saat ini sudah bernilai salah, tetapi statement masih dieksekusi dan masuk mencetak C+. Setelah itu masuk ke kondisi dan program do while akan berhenti. Yang keenam adalah array. Adalah sebuah struktur data yang terdiri dari banyak variabel tetapi memiliki tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Setiap elemen array mampu untuk menyimpan satu jenis data, yaitu variabel. Contohnya kita dapat lihat pada gambar di samping. Yang ketujuh adalah fungsi. Fungsi atau function adalah suatu bagian dari program yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program. Pemanggilan dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.